Horas. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tugas menganalisis lagu dalam buku ND HKBP nomor 735 ayat 1 sampai 4 dengan judul Hoho Maho yang dianalisis oleh saya Maria Monika Sibulian dan rekan saya Arvin Ergi Manulang. Selanjutnya di sini kami akan menyanyikan lagu UKND nomor 735 ayat 1, 2, 3 dan 4.
HKBP nomor 735 termasuk dalam buku NIAKMD sangat dicoba dan memiliki judul dalam bahasa Indonesia Teduh dan Bersabarlah dan dalam bahasa Batak Hoho Maho dan memiliki nada dasar F sama dengan Do, tempo 4/4 dan terdiri dari 4 ayat. Latar belakang pengarang, Jan Sibelius lahir di Hämeenlinna, Finlandia, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Rusia. Sibelius dikenal sebagai komposer besar asal Finlandia dengan karya-karyanya yang mendalam, terutama dalam musik orkestra, dan dianggap sebagai komposer nasional Finlandia. Sibelius meninggalkan warisan sebagai salah satu komposer terpenting pada abad ke-20 dengan karya-karyanya yang sangat berhubungan dengan identitas nasional Finlandia. Pengaruh budaya pada karya Sibelius. Yang pertama, sebagai seorang nasionalis, Sibelius sering menggunakan elemen kebudayaan dan sejarah Finlandia dalam komposisinya. Yang kedua, Sibelius terinspirasi dari epik nasional Finlandia yang mengisahkan mitos dan cerita rakyat dari masa lalu. Yang ketiga, karya Sibelius diadaptasi ke berbagai bahasa, termasuk ke dalam bahasa Indonesia, yang menunjukkan betapa luasnya pengaruh musik Sibelius di seluruh dunia. Ada 4 latar belakang lagu buku ND HKBP nomor 735 ayat 1-4 dengan judul Hoho Maho. Yang pertama, lagu tersebut berakar dari komposisi Finlandia atau karya yang terinspirasi oleh tradisi Finlandia. Yang kedua, lagu tersebut memiliki elemen melodik dan harmoni yang kuat sejalan dengan gaya komposisi Sibelius. Yang ketiga, lirik dan penggunaan lagu tersebut dalam konteks liturgi gereja di Indonesia adalah hasil adaptasi dan terjemahan. Yang keempat, lagu tersebut digunakan dalam konteks ibadah, terutama yang berkaitan dengan tema penderitaan dan penghiburan. Analisis lirik ayat 1 dan 2. Ayat 1 yang berbunyi, "Teduh dan sabarlah kau hai jiwaku, dalam sengsara jangan mengeluh. Serahkanlah semua pada Tuhanmu, semua derita yang menimpamu, percayalah pada Tuhan Allahmu yang melindungi tubuh jiwamu." Makna dari ayat 1 adalah nasihat kepada diri sendiri untuk bersikap pasrah, beriman, dan percaya kepada Allah dalam penderitaan, menunjukkan bahwa Allah melindungi baik tubuh maupun jiwa. Ayat kedua berbunyi, "Teduh dan sabarlah kau hai jiwaku, biarlah Yesus yang memimpinmu. Kau menderita pada masa lampau, cerah bahagia masa depanmu, taufan, gelombang tak akan menerpamu, semua di bawah kuasa Tuhanmu." Makna dari ayat kedua adalah menunjukkan Yesus sebagai gembala dan penuntun. Kontras antara masa lalu yang penuh penderitaan dan masa depan yang penuh pengharapan. Imaji taufan dan gelombang sebagai simbol penderitaan yang tidak akan menggoncangkan orang beriman. Analisis lirik ayat 3 dan 4. Ayat ketiga berbunyi, "Teduh dan sabarlah kau, hai jiwaku, walau pergi kekasih hatimu, meski sedih menetes air matamu, karena pergi belahan jiwamu. Percayalah Tuhan, kau menghiburmu, pertolongannya datang padamu." Makna dari ayat tersebut telah menggambarkan duka cita dan kehilangan, khususnya karena kematian orang terkasih, mengingatkan bahwa Tuhan adalah sumber penghidupan sejati. Ayat keempat berbunyi, "Teduh dan sabarlah kau, hai jiwaku, sebentar lagi kau akan bertemu, bahkan engkau berjumpa dengan Allah yang menghibur saat kau sengsara. Di surga kau akan memuji Dia, menyanyi riang selama-lamanya." Makna dari ayat tersebut adalah pengharapan akan kehidupan kekal di surga, pertemuan kembali dengan orang yang telah pergi, dan perjumpaan dengan Allah secara pribadi mengandung penghiburan kekal dan janji sukacita abadi. Inspirasi tokoh Alkitab dalam lagu. Yang pertama, Ayub. Ayub menjadi teladan kesabaran dalam penderitaan. Ia kehilangan harta, anak-anak, dan kesehatan. Namun ia tetap tidak meninggalkan Tuhan. Kaitannya dengan lagu adalah, dalam sengsara jangan mengeluh dan percayalah pada Tuhan Allahmu. Yang kedua, Daud. Daud di dalam Mazmur sering menyampaikan keluh kesahnya, namun berujung pada kepercayaan kepada Tuhan. Katanya dengan lagu, "Serahkanlah semua pada Tuhanmu dan yang melindungi tubuh jiwamu." Yang ketiga ada Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai contoh utama iman Kristen, ia sabar dalam penderitaan hingga mati di salib. Kaitannya dengan lagu, "Biarlah Yesus yang memimpinmu,
dan cerah bahagia masa depanmu, yang membayangkan kebangkitan setelah penderitaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat Alkitab yang menginspirasi lagu dari buku AKBP nomor 735 yang berjudul Maho. Ayat yang pertama, Ayub 1 ayat 21. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, mencerminkan sikap penyerahan total dalam lagu. Yang kedua, 2 Korintus 4 ayat 17. Penderitaan ringan menghasilkan kemuliaan kekal, merefleksikan konteks antara penderitaan sementara dalam kebahagiaan kekal dalam lagu. Mazmur 62 ayat 6 sampai 7. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripada Dialah harapanku. Sejalan dengan tema ketenangan jiwa dalam lagu. Yang keempat, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, mendukung tema penyerahan dalam lagu. Selanjutnya, analisis liturgis lagu. Yang pertama, cocok untuk momen penghayatan penderitaan Kristus. Yang kedua, Minggu Sengsara, Para Paskah, dan Jumat Agung. Yang ketiga, Pekan Sengsara, Penderitaan, dan Salib Kristus. Lagu ini disiapkan untuk digunakan dalam konteks liturgis yang bersifat penghayatan penderitaan Kristus, bukan momen sukacita atau perayaan. Nuansa lagunya sedih dan kompetitif sehingga kurang sesuai untuk acara ulang tahun atau syukuran yang bernuansa sukacita. Selanjutnya, makna teologis dalam lagu. Lagu ini mencerminkan 5 prinsip sola. Yang pertama, sola fide adalah iman. Yang kedua, sola gratia adalah anugerah. Yang ketiga, solus Christus adalah Kristus. Yang keempat, sola scriptura adalah Alkitab. Dan soli deo gloria adalah kemuliaan Allah. Lagu ini terdiri dari 4 ayat yang masing-masingnya memiliki makna teologis mendalam tentang penyerahan, kepercayaan, penghiburan, dan pengharapan kekal. Dan lagu ini mencakup 3 dimensi waktu, masa lalu atau penderitaan, masa kini atau keteduhan, dan masa depan pengharapan kekal. Selanjutnya, kesimpulan. Tema utama dalam lagu ini adalah kesabaran dan kepercayaan. Tuhan menghibur dalam kesulitan. Kita menyerahkan beban dan berharap kekal kepada Tuhan. Lagu Ho Maho memberikan pesan penghiburan dan ajakan untuk tetap sabar, tenang, dan percaya kepada Tuhan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Lagu ini mengajarkan pentingnya menyerahkan segala beban hidup kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia melindungi serta menghibur kita dalam setiap kesulitan. Secara keseluruhan, lagu ini adalah panggilan untuk tetap tenang, sabar, dan berserah kepada Tuhan dalam segala keadaan, bahwa Tuhan akan selalu memberikan pertolongan dan penghiburan, baik dalam kehidupan dunia ini maupun di kehidupan kekal di surga. Sekian, terima kasih dari kami kelompok 11.